Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 di mata kuliah Statistika Dasar kelas Psikologi S1. Pada kesempatan kali ini kami akan memberikan sebuah tutorial sederhana cara menggunakan aplikasi yang namanya adalah R. Nah, tapi sebelum kita ngomong-ngomong nih tentang R, gimana kabar kalian? Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat dan selalu baik ya. Oke, lanjut ke aplikasi R. Sebenarnya aplikasi R itu apa sih? Nah, mungkin buat kalian masih apa ya, R tuh nggak pernah denger nih. Nah, sedikit info nih ya teman-teman. R itu adalah salah satu bahasa pemrograman yang biasanya khusus digunakan untuk perhitungan di statistika. Kan kita tahu ya kalau misalnya kita ngitung data-data statistika, datanya itu banyak, apalagi rumus-rumusnya itu wah banyak bingungin deh. Nah, di sini R itu muncul untuk mempermudah kalian dalam menghitung data kalian. Nah, sesuai sama yang udah kalian tengok di layar, di sini ada beberapa tempat di aplikasi R itu sendiri. Yang pertama, di sini itu adalah tempat kalian untuk mengetik. Nah, kalian misalnya mau ngetik data-data apa, nanti ngetiknya di sini nih. Nah, di bawahnya itu ada yang namanya konsol, dan di konsol ini semua data yang udah kalian ketik akan terekam dan tersimpan di konsol ini. Nah, setelah kalian menyimpan datanya, data kalian akan masuk ke global environment yang ada di sini. Nah, untuk tata caranya, untuk lebih jelasnya, kita lanjut. Halo teman-teman, kenalin aku Dia. Jadi di sini aku akan memberikan tutorial cara menggunakan R untuk pemula. Di sini kami akan menggunakan data dari kelompok 9 berupa tinggi badan yang beranggotakan 5. Jadi di sini sebagai identitas kelompok 9 bisa ditulis dengan nama, tanda panah, tanda strip, spasi, lalu tanda petik 2. Dan kita tulis kelompok 9. Setelah itu, untuk mendapatkan hasil yang kita inginkan, untuk lanjut ke data selanjutnya, bisa diklik Ctrl Enter. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan di value ini sudah terpampang kelompok 9. Setelah itu, aku akan masukin tinggi badan nih. Tinggi badan, panah, strip, setelah itu C. C ini komplement, kita masukin tanda kurung. Nah, karena ini beranggotakan 5, ada 152, 178, 156, 165, dan yang terakhir 152. Nah, bisa teman-teman klik enter lagi. Bisa dilihat lagi di sebelah kanan di bagian value, bisa terlihat tinggi badan dari kelompok 9. Setelah itu, karena data yang aku tulis di sini sangat menyebar, jadi tidak urut, kita bisa cari mediannya. Dengan cara ketik median, tanda panah, tanda strip, spasi, median, dalam kurung tinggi badan. Setelah itu, klik Ctrl Enter lagi. Bisa dilihat hasilnya di kanan, di value, sudah ada median, yaitu sebesar 156. Selanjutnya, kita juga bisa cari nilai rata-rata, yaitu min. Kita ulangi lagi sama formatnya, hanya diganti dari median menjadi min, lalu klik Ctrl Enter lagi. Sudah. Jadi gitu ya teman-teman caranya. Kalau mau masuk di bagian value ini, teman-teman harus perhatikan teman-teman harus pakai tanda panah. Setelah itu, kalau mau berganti ke data selanjutnya, harus klik Ctrl Enter. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai sebaran datanya menggunakan rumus standar deviasi dan varian. Untuk standar deviasi, kita tulis dulu dengan kode SD, lalu kita tulis tanda panah supaya masuk ke values-nya, tanda panah, lalu SD,
kurung tinggi badan. Tinggi badan itu nama datanya ya. Terus kita kontrol enter. Dan diketahui di sini SD atau standar deviasinya adalah 11,081. Selanjutnya ada varian. Kita pakai kode var, lalu tanda panah, var, dan tanda kurung nama data. Di sini nama datanya tinggi badan. Setelah selesai, kita kontrol enter. Dan diketahui varian dari data tinggi badan kelompok 9 adalah 122,8. Halo, jadi di sini namaku Dinda Katlia. Di sini aku mau ngajarin buat nyari nilai maksimum dan nilai minimumnya. Kalian bisa namain nilai maksimum atau minimumnya terserah kalian ya. Nama datanya itu terserah kalian. Jadi di sini aku mau coba pakai kalau nilai maksimum kita sebut aja Nmax lah gitu kan, kayak motor gitu misalnya. Nah, kita kasih tanda kurang dari dan strip, kemudian masukkan nama maksimum, enggak perlu tanpa menggunakan apa namanya huruf kapital ya, langsung maksimum, terus menggunakan kurung, tulis tinggi badan. Jadi tinggi badan ini sebagai nama data yang mau kita masukkan. Terus tinggal pencet Ctrl Enter. Nanti bakalan keluar di bagian sini. Kemudian untuk nama minimumnya kita bakalan kasih nama data sebagai N minimum. Sama kayak tadi, pakai kurang dari, min, kemudian masukin minimum, dalam kurung nama data tinggi badan. Tinggi badan. Dan kontrol enter. Nah, ini bakal keluar di sini. Terus, nanti kalau untuk range itu kan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Nah, karena nilai maksimum dan nilai minimum udah punya nama tersendiri di sini tadi, kita masukin nama itunya. Nama yang udah kita rubah tadi. Jadi Nmax dikurangin N minimum. Terus tinggal lanjut deh. Kontrol Enter. Nanti keluar langsung range-nya di sebelah sini. Gitu. Terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang IQR. Oh iya, sebelumnya perkenalkan nama saya Krisat Alexander Santosa. Oke, jadi sebelum mencari IQR, kita harus mencari kuantil dulu. Kita akan menulis yang pertama, kita mencari Q3 dan Q1. Karena IQR adalah selisih dari Q3 dan Q1. Pertama Q1, tanda panah. Setelah itu adalah Q1 tanda panah. Kuantil dalam kurung tinggi badan, koma, C, dalam kurung 0,25 karena Q1 adalah 0,25. Oke, sudah ditemukan Q1 adalah 152. Selanjutnya kita akan mencari Q3 dengan cara yang hampir sama dengan Q1, yaitu Q3 tanda panah kuantil dalam kurung tinggi badan, koma, C, dalam kurung 0,75. Setelah itu kita akan mencari Q3 dikurangi Q1. Ini adalah 13. Dengan cara lain yaitu IQR
tanda panah IQR dari dalam kurung tinggi badan. Ya, sama dengan 13, jadi sama, namun dengan cara cepat adalah seperti berikut. Nah, kemudian aku mau ngejelasin buat tahapan terakhirnya itu kita bikin bar plot. Sebenarnya bar plot itu ada macam-macam sih bentuknya, cuman untuk yang ini aku bakalan pakai yang paling basic dulu ya. Jadi kita tinggal masukin bar plot, terus masukin namanya, nama data kita. Tinggi badan. Terus Ctrl Enter. Muncul di sini. Yeay. Jadi gitu aja teman-teman. Makasih. Oke, selanjutnya kita akan menentukan baris data dari data yang telah kita punya, yaitu dengan fungsi length. Kita tulis length, lalu tanda panah, length, dalam kurung, kita masukkan nama data kita, yaitu tinggi badan. Dan Ctrl Enter. Nah, di sini sudah masuk. Length dari data kita itu adalah 5 dan bisa dibuktikan di bar plot sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Terima kasih. Oke, jadi dari semua rumus-rumus yang tadi, kita ada rumus cepat buat nentuin data-data yang teman inginkan, yaitu summary. Bisa teman-teman ketik summary tinggi badan, klik Ctrl Enter. Bisa dilihat di bagian konsol di bawah itu terdapat rangkuman dari yang teman-teman inginkan. Contohnya ada nilai minimal, nilai maksimal, nilai median, nilai min atau rata-rata, dan juga ada kuantil 1 dan kuantil 3. Nah, gimana nih teman-teman? Gampang banget kan cara-cara mengisi data-data di aplikasi R. Nah, semoga apa yang udah teman-teman kelompok 9 berikan ke kalian dapat menjadi sebuah panduan yang bermanfaat untuk tugas-tugas dalam materi statistika. Nah, aku Nita Marsyanda Damayanti, sekian dari kelompok 9. Dadah, terima kasih.